Ketika aku melihat diriku, di dalam pikiranku selalu timbul sebuah pertanyaan. Sebenarnya seberapa berharganya diriku? Kenapa aku gak memiliki kelebihan yang bisa aku banggakan? Ketika aku melihat di luar sana, banyak orang memiliki kelebihan yang bisa mereka banggakan, dan banyak orang yang memuji mereka. Entah mereka mempunyai suara yang bagus, mereka bisa bermain musik, dan lain sebagainya. Sedangkan di hidupku, aku merasa aku gak memiliki suatu kelebihan. Aku sering berpikir bahwa aku berbeda, dan aku ini tidak berharga. Kata-kata itu selalu muncul di pikiranku, dan akhirnya membuatku selalu merasa rendah diri. Mungkin orang-orang di sekitarku gak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupku. Karena aku selalu berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Aku selalu mencari sebuah jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi di hidupku. Namun, semakin aku mencari, semakin membuatku ingin menyerah. Sampai suatu hari, aku mendapatkan pesan kabar baik melalui sebuah video, dan aku merasa bahwa aku mulai menemukan sebuah jawaban yang selama ini aku cari. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku
Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja. Nah, hari ini saya ingin mengajak kalian memikirkan sebuah tema, yaitu How do you see yourself? Oleh karena itu, mari saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar ini sungguh boleh bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, rekan-rekan yang akan mendengarkan firman ini, agar sungguh mereka boleh mengerti dan terlebih lagi mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya yakin kita semua pernah mengalami perasaan di mana kita merasa minder karena tidak memiliki potensi, bakat atau karunia sebanyak teman-teman lainnya. Atau satu kondisi di mana kita bergumul dengan keadaan fisik yang tidak sesuai dengan pandangan orang lain. Sehingga kita sering dibully berkenaan dengan keadaan fisik kita. Atau mungkin pergumulan-pergumulan lainnya yang begitu sulit kita hadapi. Sehingga sampai pada batasan tertentu kita menjadi benci dengan diri kita sendiri. Sebab kita selalu melihat diri kita ini bukan siapa-siapa. Merasa rendah diri dan tidak berharga. Nah teman-teman, kalau ini yang sedang kalian rasakan, maka saya ingin kalian ingat kata-kata saya. Kalian berharga. Kalian sungguh berharga. Tidak peduli apapun kekurangan kalian, apapun kesalahan dan kegagalan kalian. Orang-orang di sekeliling kalian mungkin menolak kalian, atau bahkan kalian putus asa terhadap diri kalian sendiri. Kalian tetap berharga. Pernyataan ini mungkin terasa klise ketika di saat yang sama kalian sesungguhnya sedang bergumul dengan kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi teman-teman, satu hal perlu kalian ketahui. Kalian berharga bukan karena saya yang mengatakannya, tetapi firman Tuhan sendiri yang mengatakannya. Apa buktinya? Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-2 misalnya. Di sana jelas sekali menunjukkan kepada kita bukti pertama. Bahwa kita berharga karena Tuhan yang telah menciptakan dan membentuk kita. Nah teman-teman, kata mencipta atau membentuk ini muncul di dalam kisah penciptaan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang 1. Kemudian juga ayat yang ke-21, ayat 27 dan seterusnya. Ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya sampai pada hari kelima, Alkitab mencatat metode penciptaannya yaitu dengan berfirman. Kecuali ketika dia menciptakan manusia di hari ke-6. Nah, metode penciptaannya itu berbeda. Kejadian 1 ayat 26 menuliskan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa teman-teman? Artinya kita manusia diciptakan Allah itu berbeda dengan ciptaan lainnya. Kita diciptakan dengan sangat baik di dalam gambar dan rupa Allah. Nah, bukan hanya menciptakan, tetapi Dia juga membentuk kita dan memberikan kita nafas kehidupan. Kenyataan bahwa Tuhan menciptakan dan membentuk kita, sesungguhnya itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan dan bukti betapa besar kasih Allah atas diri kita. Dan ini seharusnya membuat kita sadar betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia memberikan kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda pada setiap orang. Nah, apabila kita dapat mengenali kapasitas dan batas kemampuan kita, maka kita dapat melakukan berbagai macam hal dengan baik dan menemukan kepuasan di dalamnya, tanpa harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua teman-teman,
Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 3 sampai 7 jelas mengatakan kepada kita bahwa kita berharga karena Tuhan yang telah menebus dan menjadikan kita miliknya. Teman-teman, ketika dunia menginginkan kita, dunia ingin melihat apa yang kita miliki dan yang bisa kita berikan bagi dunia. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan menginginkan kita bukan karena kehebatan dan keberhasilan kita. Bukan juga karena kita orang yang punya karunia banyak sehingga kita bisa melayani Dia begitu luar biasa. Bukan itu teman-teman. Bahkan Tuhan juga menginginkan kita bukan karena kita ini secara penampilan ganteng, cantik, kita orang yang supel, sehingga dimanapun kita berada orang senang dengan kita. Atau mungkin karena kita punya followers yang banyak di medsos, sehingga Tuhan bisa pakai itu untuk mengiklankan dirinya. Bukan itu teman-teman. Tuhan tidak butuh semua itu. Tuhan menginginkan kita sebagaimana apa adanya diri kita. Diri yang penuh dengan kerapuhan. Diri yang lemah dan berdosa. Nah, hal itulah yang membuat Dia rela menempuh apapun dan membayar harga berapapun untuk memiliki kita. Dan Dia sungguh telah melakukannya. Dari sorga Dia datang ke dalam dunia untuk menebus kalian dan saya dengan darah-Nya sendiri. Sedemikian besar keinginannya untuk memiliki kita. Itu karena kita berharga di mata Dia. Dan Dia sungguh mengasihi kita. Jadi teman-teman, jangan lagi kita merasa minder dan tidak berharga. Tetapi bersukacitalah. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menyadarkan kami betapa berharganya kami di hadapan Engkau. Betapa kami manusia yang berdosa, manusia yang rapuh dan penuh dengan segala keterbatasan. Yang sesungguhnya sudah ditolak oleh dunia. Tetapi Engkau mau menebus setiap kami. Engkau menginginkan setiap kami. Karena itu Engkau rela datang ke dalam dunia ini. Melakukan berbagai macam cara. Untuk menebus setiap kami, menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk keberhargaan yang Kau berikan di dalam diri kami. Sehingga kami dapat melihat diri kami dengan lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, inilah video yang mengingatkanku betapa berharganya diriku. Dan mengajarkanku untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di diriku. Jika sekarang teman-teman sedang menghadapi pergumulan yang sama denganku, yuk kita mulai dengan mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita. Dan cobalah melakukan berbagai kegiatan. Siapa tahu dari situ kita bisa nih menemukan apa yang menjadi kelebihan kita. Dan dalam melakukan semua itu, kita harus tetap semangat, gigih, dan jangan takut untuk mencoba. Dan yang paling penting, andalkan Tuhan dalam hidup kalian. Oh ya teman-teman, aku ingin mengajak kalian semua untuk mengikuti persekutuan doa yang diadakan setiap hari Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga, pukul 7:30 malam. Di situ kita bisa saling sharing dan saling mendoakan apa yang menjadi pergumulan kita. Yuk join ya! Jangan lupa, jika kalian ada kritik dan saran, kalian bisa langsung klik link form evaluasi yang ada di description box. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye. Rest for restless.